di kerangka keadilan sosial di negara Indonesia untuk menjaga optimisme kami. Sedangkan keadilan sosial di negara ini sendiri masih kurang, banyak korupsi, demokrasi dipertanyakan, apalagi setelah kemarin disahkan UU Dwi Fungsi TNI yang mana yang mana banyak ketakutan masa Orde Baru akan terjadi lagi. Apa sebaiknya yang harus kami lakukan di tengah ini semua, dan bagaimana keadilan sosial bisa ditegakkan di tengah-tengah budaya korupsi dan ancaman hilangnya demokrasi. Indonesia sekarang ini sudah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemuliaan demokrasi, maka revisi Undang-Undang TNI ini sebaiknya dipandang bukan sekedar. Ya. Satu Mbak yang di situ. Kemudian yang kedua Mbak yang ini, kemudian pakai peci belakang baju putih, yang ketiga Anda, yang keempat. Silahkan Mbak. Baik, tolong kenalkan diri dan karena waktunya agak terbatas, jadi to the point ya. Oke. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indri. Saya berasal dari profesi psikologi UII. Saya ingin bertanya sekaligus bercerita sedikit saja. Apakah diperbolehkan? Sedikit saja. Sedikit ya? Iya. Oke. Sedikit itu berapa ya? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya merupakan orang yang berasal dari Jayapura, Papua. Nah, pada saat saya SD dulu, di sana saya merasa bahwa pendidikan itu biasa-biasa saja gitu. Jadi ya saya lumayan terbilang cukup pintar begitu ya kalau bisa dibilang. Nah kemudian, astagfirullahaladzim. Nggak pintar nggak masuk UII. Ya. Betul juga ya Pak ya. Terus kemudian, tapi saya mengalami adanya perbedaan atau kesenjangan pendidikan ketika saya pindah ke Yogyakarta. Nah setelah dari itu saya merasa langsung kayak, padahal apa yang saya pelajari di sana itu saya rasa oh sudah bisa saya tangkap gitu loh Pak. Tapi setelah di sini kenapa sangat berbeda sekali gitu, sangat senjang sekali gitu. Oke, so? Nah, jadi pertanyaannya adalah jika kemudian Bapak terpilih menjadi... Waduh, bahaya. Jika ada kesempatan lain gitu, dan kemudian Bapak memilih untuk menjadi pemimpin negeri ini, apakah yang akan Bapak lakukan untuk menyeratakan kesenjangan pendidikan itu yang sangat, ya saya rasa padahal di Jayapura sendiri itu nggak terlalu yang pinggiran banget gitu loh Pak, bukan yang pelosok banget. Tapi di situ aja sudah mengalami kesenjangan pendidikan. Siapa namanya Mbak? Indri. Indri. Iya. Baik. Ini sekali lagi bukan acara desak Anies ya. Oh iya. Oke, cukup? Iya, jadi siapa tahu mungkin ada ide-ide dari Bapak itu bisa dimanfaatkan dan juga diaplikasikan di pemerintahan yang sekarang. Yang mungkin belum terpikirkan juga gitu. Ya, siap. Sebelum ke sini saya minta yang di belakang yang pakai baju putih tadi, pakai peci, silahkan. Ya. Oh ya. Sudah, Mas? Bisa? Mendekat saja, Mas, mendekat. Belum on? Teman panitia? Yuk, mendekat sini, Mas. Akses mikrofon tidak merata. Nih, keadilan sosialnya perlu diperjuangkan kayaknya ya. Silakan Mas. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin perkenalkan diri Pak, nama saya Rizky Nur Hakim, saya berasal dari Kota Batam. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Industri. Izin bertanya Pak, untuk diskusi kita hari ini mengambil tema pendidikan dalam kerangka keadilan sosial. Sebelumnya, Bapak Anies ada mengatakan tentang IPK itu perlu untuk didapatkan dengan sebaik mungkin supaya kita bisa dipanggil wawancara kerja, atau kita bisa memenuhi persyaratan untuk pendaftaran beasiswa. Bagaimana pendapat Bapak tentang pendapat seseorang yang mana dia mengatakan nilai atau IPK itu tidak perlu atau tidak menjamin seseorang itu menjadi sukses. Sedangkan saya saja yang IPK 2,7 atau di bawah saya menjadi seseorang bahkan menjadi menteri. Sekian, terima kasih. Baik, bahaya ini. Nampaknya selepet sarung ini nggak bisa berhenti nih ya. Jadi setelah tadi rasanya desak Anies, yang sekarang kemudian jadi desak selepet sarung ini kayaknya. Silahkan Mbak, sebutkan nama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina dari mahasiswa Magister Teknik Lingkungan UII. Yang ingin saya, sebenarnya ini intro dulu ya Pak ya. Banyak mungkin ya di sekitar kita orang-orang yang tondif dan dia acuh terhadap apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia saat ini gitu. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk mengajak orang-orang di sekitar kita berpikir lebih kritis, lebih bisa diajak untuk diskusi. Ini loh sebenarnya yang terjadi di Indonesia gitu. Karena kita juga saat ini kan hidup di Indonesia, bagaimanapun juga itu akan berpengaruh juga terhadap diri kita gitu, untuk masa depan kita, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan seperti itu. Begitu Pak pertanyaannya, terima kasih. Nama? Alvina. Terima kasih Mbak Alvina. Silahkan Mas. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Bintang Fauzan dari Fakultas Bisnis Ekonomika jurusan Analisis Keuangan. Izin bertanya. Nah, cek. Oke, seperti yang kita tahu Pak, bahwa kondisi kita saat ini di Indonesia itu sedang tidak baik. Nah, dengan banyaknya kasus yang kita lihat oleh masyarakat lihat mengenai korupsi lah, nepotisme ataupun kebijakan pemerintah yang sangat jauh daripada kebutuhan masyarakat. Nah, tetapi kita tahu bahwa para pelaku tersebut itu adalah orang-orang yang mengalami atau mengalami pendidikan yang tinggi, S2, S3, bahkan lebih dari itu mungkin. Nah, lantas pertanyaannya, apakah pendidikan yang tinggi itu malah akan membuat orang menjadi seperti itu, atau ada kesalahan pendidikan di Indonesia yang menjadikan orang menjadi seperti itu, Pak? Nah, yang kedua, Pak, pertanyaan yang kedua, dengan banyaknya kasus pada rezim kali ini yang baru berjalan 5 bulan mungkin. Nah, dan kita juga tahu ya, untuk pergantian rezim ini masih ada waktu 4 tahun lebih. Nah, mungkin itu masih sangat lama, Pak. Nah, lantas pertanyaannya, daripada menunggu atau diam saja, menurut Bapak, langkah apa sih yang bisa mahasiswa lakukan atau masyarakat pada umumnya lakukan untuk menyikapi keadaan yang ada pada saat ini? Oke. Sekian, terima kasih Pak. Saya sudah rada khawatir ini. Untung Namanya siapa? Bintang. Bintang. Untung pertanyaannya itu beloknya asik gitu ya. Kalau beloknya ke yang lain ini ada
Bahaya juga itu. Tapi Mas Anies, karena Mas Anies dulu kan sempat jadi menteri ya, menteri pendidikan toh. Saya minta afirmasi satu untuk teman SMA yang putri ya. Nah, boleh. Siswa SMA putri, ya. SMA mana nanti disebut ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Anies, perkenalkan nama saya Anindita dari Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, di sini saya masih kelas 11. Oke, begini pertanyaannya. Abah, bagaimana sih seharusnya? Bentar dulu kakak. Oke, bagaimana sih seharusnya? Tes. Bagaimana sih seharusnya kami, seorang pelajar, menggambarkan atau menginterpretasikan pendidikan di kerangka keadilan sosial di negara Indonesia untuk menjaga optimisme kami. Sedangkan keadilan sosial di negara ini sendiri masih kurang. Banyak korupsi, demokrasi dipertanyakan. Apalagi setelah kemarin disahkan UU Dwi Fungsi TNI yang mana yang mana banyak ketakutan masa Orde Baru akan terjadi lagi. Apa sebaiknya yang harus kami lakukan di tengah ini semua, dan bagaimana keadilan sosial bisa ditegakkan di tengah-tengah budaya korupsi dan ancaman hilangnya demokrasi. Terima kasih. Saya ulang komentarnya Pak Anies yang kemarin ya, yang di Maskam itu. Nah, SMA lebih keren ini. Itu komentarnya Pak Anies yang kemarin. Silahkan Mas Anies ditanggapi. Anindita dari Madrasah Mu'alimat. Mu'alimat ya. Oh, Mu'alimat? Ya, Oh, Muhammadiyah. pantas. Silahkan Iya, Mas Anies. kalau Mu'alimat, Mu'alimin, itu jago-jago tuh. Indri, rasanya Indri sudah menguasai ilmu begitu banyak ketika masih di Jayapura ya. Ketika sampai ke Jogja, kaget. Betul ya? Ternyata gapnya jauh. Banyak nggak yang mengalami gitu? Banyak yang merasakan itu? Ya. Itu Anda bersyukur sudah dapat akses pendidikannya, tapi kualitasnya belum merata. Karena itu dari tadi saya katakan, yang dibutuhkan adalah pendidikan berkualitas yang merata. Tidak cukup hanya pendidikan yang merata, tapi pendidikan berkualitas. Kuncinya di mana? Kata kuncinya ada pada guru. Dan kalau di sekolah, pada kepala sekolah. Karena itu kalau ingin pendidikan maju di sebuah daerah, sekolahnya maju, maka kepemimpinan kepala sekolahnya ditingkatkan, kompetensi gurunya ditingkatkan. Kampus, peran rektor itu sangat krusial. Kalau rektornya inovatif, rektornya aktif, rektornya penuh terobosan, kampusnya juga akan begitu. Perusahaan, kalau CEO-nya aktif, CEO-nya punya banyak terobosan, banyak gagasan, disiplin, ya perusahaannya akan maju. Sama, sekolah juga begitu. Jadi jangan pernah anggap enteng pentingnya kepala sekolah berkualitas. Karena itu pemilihan kepala sekolah jangan berdasarkan koneksi, tapi harus berdasarkan meritokrasi. Ya. Kalau kepala sekolah dipilih karena dekat dengan kepala dinas, saudaranya kepala dinas, koneksi partai A, B, C, D, F, G, maka pendidikan rusak. Rusak. Pilih kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan. Ada studinya. Kualitas pendidikan
meningkat dengan semua faktor sama, kepala sekolah diganti menjadi lebih baik, maka pendidikan meningkat 12% minimal. Jadi efeknya jelas tuh. Jadi satu kuncinya kepala sekolah, dua guru. Gurunya harus guru-guru yang memang berkualitas. Kurikulum itu baik, tapi pada ujungnya yang mengajarkan kurikulum siapa? Guru. Teman-teman, suka pada mata pelajaran karena bukunya atau karena gurunya? Betul nggak? Katanya guru. Gurulah kunci. Ingat nama guru kita? Guru SD, SMP, SMA, bisa sebutkan semuanya? Paling ingat berapa? 3, 5. Yang diingat yang gimana? Yang menyenangkan atau menyebalkan. Betul kan? Nah, saya selalu pesan sama guru-guru, jadilah guru-guru yang menyenangkan, menginspirasi, karena itu akan diingat oleh muridnya seumur hidup. Nah, jadi kata kuncinya kualitas harus setara. Saya melihat peningkatan kualitas guru ini mendasar sekali, gitu ya, Indri. Yang kedua, Rizky. IP enggak penting. IP rendah bisa jadi apa tadi? Menteri apa? Ya. Ini jawabnya nyenggol sana sini nanti ini ya. Jadi gini teman-teman. Iya, memang ada yang perjalanan hidupnya itu tidak melalui fase kampus. Tapi bagi teman-teman yang sudah di kampus, sudah terlanjur di kampus, maka manfaatkan di kampus ini untuk punya prestasi. Jadi salah satu alat ukurnya adalah IP. Nah, buat orang yang tidak punya koneksi, bukan anak atau keponakan seseorang, maka ya prestasi Anda lah andalannya, bukan? Kalau punya paman, punya ayah, tanpa prestasi, ayah bisa nggak apa-apa. Betul tidak, teman-teman? Tapi kalau Anda tidak punya relasi, nah kita ingin Indonesia masa depan tuh Indonesia berdasarkan meritokrasi, bukan Indonesia berdasarkan relasi. Betul? Ini setuju nggak setuju? Loh, ya kan? Kita kan ingin Indonesia ke depan itu Indonesia posisi berdasarkan prestasi, bukan posisi berdasarkan koneksi. Setuju? Nah, karena itulah maka di tiap jenjang ada ukuran-ukuran prestasi. Apakah IP tinggi penentu kesuksesan di masa depan? Belum tentu. Belum. Tadi saya katakan minimalnya supaya kalau Anda mau meneruskan S2, maka Anda bisa dapat beasiswa. Tapi yang penting ketika Anda kuliah, dapatlah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan hanya menjalani kuliah, tapi mengalami kuliah. Apa bedanya? Menjalani kuliah ya sekedar menjalani, semua di ruangan ini menjalani kuliah. Tapi pengalaman kuliahnya beda-beda. Ada yang sama-sama 4 tahun, tapi yang satu nilai pengalamannya 6 tahun. Karena dia aktif mengerjakan A, B, C, D, F, G selama 4 tahun. Ada yang kuliah 4 tahun mengerjakannya rutinitas saja. Itu tidak beda dengan kuliah 2 tahun. Jadi pengalamannya bisa beda-beda. Walaupun sama-sama menjalani 4 tahun. Ada yang punya pengalaman seperti kuliah 6 tahun,
ada yang punya pengalaman seperti kuliah 2 tahun. Karena waktu selama 4 tahun itu dipakai untuk banyak sekali hal. Jadi saya ingin sampaikan teman-teman sekalian buat Bung Rizky, selama Anda kuliah manfaatkan untuk tetap berprestasi. Nanti sesudah Anda selesai, Anda masuk dunia baru, pada saat itu kepemimpinan Anda menentukan, integritas Anda menentukan, kemampuan membangun jejaring menentukan, kemampuan persuasi, kemampuan komunikasi, itu semua akan menentukan. Karena itu belajarlah, kembangkan itu selama di kampus. Jangan nanti. Saya sering sekali ketemu dengan teman-teman yang seangkatan yang cerita atau bersama-sama ketika masa kuliah menyesal karena dulu ketika kuliah tidak aktif, udah nggak bisa balik lagi ke kampus, kan udah lewat masanya. Jadi itu ya. Nah, adapun seseorang bisa mendapatkan posisi politik, itu keputusannya bukan tangan saya, Mas. Jadi saya nggak bisa ikut nentuin tuh. Alvina, pertanyaan, bagaimana supaya kritis agar teman-teman, mana Alvina tadi? Supaya teman-teman yang lain mau kritis. Nomor 1, jangan menghakimi yang tidak kritis dengan mengatakan Anda tidak kritis. Tapi ajak untuk ikut memikirkan. Banyak mungkin di antara mahasiswa yang berpandangan, buat apa saya mikirin politik? Politik itu kan jauh dari saya. Teman-teman, politik itu dekat sekali. Ketika diputuskan untuk mengalokasikan anggaran, dampaknya kepada kita semua. Kemarin ada keputusan berdampak pada semua, betul kan? Jadi ajak untuk berdiskusi, ajak tukar pikiran, tapi jangan sekali-sekali kita menunjukkan seakan-akan kita lebih dari mereka. Karena kalau sudah kita menunjukkan kita lebih, itu membuat mereka nggak akan berminat untuk terlibat lebih jauh. Dan ajak teman-teman untuk kritis itu dengan mempertanyakan yang hal-hal yang relevan. Jadi munculkan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, munculkan dengan kebijakan lapangan pekerjaan. Itu semua langsung nyambung pada teman-teman semua di sini, gitu ya. Bintang. Udah pendidikannya tinggi, gelarnya banyak, pula korup ya. Terus pertanyaan tuh, apa yang Bintang tadi ya? Apa yang salah? Teman-teman, kalau bicara ini, boleh nggak saya usul untuk menengoknya agak beda? Di kampus itu materi pendidikannya beda. Kampus ini fase pendidikan tinggi, kejujuran, kerendah hatian, integritas, itu diajarkannya usia dini. Jadi kalau ketemu orang korup, tanyakan, dulu TK-nya di mana? Dulu PAUD-nya di mana? Dulu yang mengajari usia dininya siapa? Karena pondasi itu diajarkannya di usia dini. Di usia dini itulah kita diajari, ini milik saya, ini milik Anda. Diajari tentang menyampaikan yang kita dengar dengan jujur. Ingat gak masa kecil itu? Sering bisik-bisikan, dikasih bisikan, terus diteruskan. Terus dipastikan bisikannya sama sampai di ujung. Ingat kan ngalamin? Itu lagi belajar apa sih? Kejujuran. Lagi belajar fokus. Nah, ini yang sering luput dari perhatian kita. Kadang-kadang di keluarga tidak memperhatikan soal integritas dan korupsi itu. Coba contoh, naik mobil, bapak, ibu, anak, diberhentiin polisi karena melanggar rambu lalu lintas. Polisinya belum sampai, si bapak udah ngomong sama ibu, bu, buka dompetnya bu. Bu, siapin. Terus ketika STNK diserahkan, di dalam STNK-nya diselipin uang. Yang buka, terima uangnya. Apa yang terjadi? Si bapak ini sedang mengajarkan kepada seluruh keluarganya bahwa nyogok itu boleh. Ini
polisinya belum minta dan tidak minta, polisinya baru mau datang, sudah disiapin semuanya. Satu mobil semuanya mendapatkan pendidikan dari orang tuanya bahwa nyogok itu boleh. Nah, kita beramai-ramai mempraktekkan itu seakan-akan itu normal. Ini yang harus diubah. Di usia apa? Di usia dini. Karena itu menurut saya penting sekali. Nah, di kampus bagaimana? Karena itu usia dini, kampus harus membantu dengan ada program-program, kegiatan-kegiatan menyadarkan tentang apa praktek korupsi, seperti apa praktek korupsi. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita tumbuh dalam suasana yang terbiasa dengan ekosistem yang koruptif. Dulu Pak Rektor, waktu kami bertugas, kami itu menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib, MKDU. Dengan mata kuliah wajib, setiap anak diajarkan. Apa yang terjadi? Banyak mahasiswa yang tidak sadar hal yang dianggap normal adalah praktek korupsi. Jadi saya melihat itu sebagai salah satu hal mendasar ya, yang barangkali perlu kita kerjakan. Kemudian pertanyaan kedua dari Bintang. 5 tahun itu lama. Masa sih lama? Lama ya 5 tahun? 5 tahun lama. Kalau disebut sekarang itu sudah 6 bulan masa pemerintahan. Artinya sudah berjalan 10%. Kan separuh, setengah tahun. Dari 5 tahun, udah 10% nih jalan. Nah, apa yang kemudian bisa kita kerjakan? Teman-teman sekalian, yang bisa dikerjakan adalah kita menginginkan agar pemerintah melaksanakan semua janjinya. Jadi kita ingin pemerintah itu sukses melaksanakan janjinya. Apa janjinya? 19 juta lapangan pekerjaan, pertumbuhan 8%, rumah untuk miskin, orang miskin 3 juta unit. Betul kan? Kemudian makan bergizi untuk seluruh siswa SD, SMP, SMA. Kemudian membangun fakultas kedokteran sebanyak 300 fakultas kedokteran baru. Itu adalah janji-janji yang baik untuk rakyat Indonesia, bukan? Ya, karena itu harus dilaksanakan. Dan menurut saya kita semua harus mendukung itu bisa terlaksana. Yuk laksanakan. 8% pertumbuhan, 19 juta lapangan pekerjaan, 3 juta rumah rakyat miskin, itu semua dikerjakan. Nah, jadi sebagai mahasiswa, bantu memonitor, bantu itu terlaksana belum? Sudah berjalan 6 bulan, berapa rumah yang sudah dibangun? Makanan bergizi, bagaimana progresnya? Jadi, bukan menanti dan menunggu, tapi menanti dan menuntut pelaksanaan. Okay? Nah, yang dituntut apa? Yang dituntut adalah pelaksanaan janji, enggak ada yang salah. Dan menurut saya itulah seharusnya dikerjakan mahasiswa, gitu ya, Bintang ya. Ini yang kelas 11 tadi nih. Menurut dia namanya Anindita. Anindita menyatakan bahwa korupsi itu mengganggu keadilan sosial. Iya, korupsi itu mengganggu keadilan sosial. Dan jangan dianggap remeh efek korupsi bagi keadilan sosial. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kita memiliki ketimpangan antara perkotaan dengan pedesaan, antara Jawa dan luar Jawa. Dan praktek-praktek koruptif itu membuat mereka yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan, pusat-pusat pemerintahan, makin hari makin tersingkirkan. Apalagi pusat media. Saya beri ilustrasi. Kalau Anda memiliki usaha telur, peternakan ayam, ada telur, kira-kira korupsi itu berdampak nggak untuk pedagang atau peternak telur? Dampak nggak? Dampak.
ketika korupsi terjadi, jalanan menuju tempat pusat-pusat peternakan mudah rusak karena jalannya dikorupsi. Dan tidak ada peternakan ayam itu di pusat-pusat kota. Peternakan ayam selalu di daerah yang pedesaan dan dataran yang tinggi. Coba bayangkan, mengirim 10.000 telur sampai ke kota, sebagian telurnya pecah di jalan karena jalannya penuh dengan lubang. Kenapa jalannya penuh lubang? Karena jalannya dikorupsi. Bayang tuh. Jadi yang disebut sebagai efek korupsi itu menjalar kemana-mana. Dan itu membuat ketimpangan menjadi makin besar. Ini ilustrasi kecil saja. Nah, kita seringkali menganggap praktek korupsi itu seperti jauh. Tidak, praktek korupsi itu dampaknya dekat sekali dengan kita. Karena itulah setuju yang Anda katakan tadi, bahwa ini mengganggu keadilan sosial. Karena itu perang korupsi itu harus diseriusi. Dan kita harus serius soal ini, jangan sampai praktek-praktek korupsi itu dibiarkan melenggang begitu saja. Pencegahannya juga penting. Tapi juga jangan sampai orang tidak bersalah dituduh korupsi. Ya kan? Nah, itu lain lagi tuh. Nanti ada pengacara di sini yang bisa cerita nih. Nah, Pak Ari dan Pak Sugito ini pengacara yang berdekat sekali itu dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, kita jaga itu. Itu ya komentar untuk 4 orang tadi. Makasih. 5 orang. Baik. Masih ada 2 kesempatan, 1 masih yang ini, 2. Oh ya, boleh Anda, Bro TK. Ada 2, saya agak pendek ya. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Saya mantan mahasiswa, Pak. Jadi dulu pernah di kampusnya ibunya Bapak Anies Baswedan di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan Kebijakan Pendidikan. Maka dari itu saya setelah lulus dari S1 langsung buat sekolah, Pak. Alhamdulillah. Pendidikan itu ada 3 ya, Pak. Pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Saya mengambil ranah di pendidikan non formal, Pak. Yang berkutat di kemasyarakatan, yang tidak terlalu banyak keruwetan administrasi, bahkan saya membuka peluang pendidikan itu segratis mungkin untuk anak-anak saya, Pak. Saya guru TK, saya kepala sekolah TK non formal, harus memfoto kegiatan anak dan menuliskannya. Itu banyak curhatan guru PAUD, Pak. Nggak jadi ngajar, cuma jadi tukang fotografi setiap hari. Karena kurikulum merdeka. Nah, pertanyaan saya, kalau memang pendidikan anak usia dini adalah hal yang paling penting dalam mendidik karakter, maka sebenarnya pendidikan itu harus bagaimana dengan beban-beban administratif. Sepakat nggak ini yang guru-guru? Iya. Terlalu banyak beban administratif itu membuat kita hilang fokus mengajarnya, Bapak. Dan mohon maaf, guru PAUD itu gajinya tidak besar. Paling besar itu 500.000, paling kecil 250.000. Bagaimana bisa mendidik karakter ketika guru TK-nya saja tidak disejahterakan? Mohon pencerahannya ketika Pak Anies nanti insya Allah 5 tahun jadi presiden. Sepakat jadi presiden Pak Anies? Nama Nur Latifah, Pak, dari Imogiri, Bantul. Sebenarnya saya sudah ingatin loh di depan, ini bukan desak Anies, ini diskusi akademik.
Tapi Beliau- saya itu terlanjur terbiasa didesak-desak terus. Iya. Nur Latifah. Kemudian silahkan Mas, agak pendek ya, silahkan. Ya. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, saya Perkenalkan saya Aski dari Fakultas Ilmu Budaya UGM. Aski. Asri. Aski. Aski. Pertanyaan saya Pak Anies, mungkin ini bagaimana pendidikan ini melahirkan aktor yang bisa menyelenggarakan keadilan sosial, atau bahkan lebih dari itu permasalahan tentang administratif dalam pendidikan. Pak Anies sering mengatakan seperti ini. Dekatkan mikrofonnya. Pak Anies sering mengatakan seperti ini. Pendidikan itu orientasinya tidak hanya pekerjaan, orientasinya tidak hanya kerja-kerja di korporasi atau apapun itu, tapi peserta didik juga harus bisa mempunyai misi, tujuan, gagasan untuk berkiprah di masyarakat kelak. Agar apa? Agar nanti mereka tidak menjajakan atau bahasa kasarnya melacurkan keilmuannya itu kepada siapa yang membayar paling tinggi, termasuk untuk menindas bangsanya sendiri. Kemudian pertanyaan saya gini Pak, tapi masalahnya sektor yang seharusnya bisa menerima misi kita, tujuan kita, gagasan kita, ya which is itu pemerintah, itu justru menggerus idealisme kita Pak. Tadi kalau misal Bapak bilang dimandatkan atau dikasih jabatan untuk dikasih wewenang, diberikan wewenang untuk mengurus negeri ini, apakah saya boleh usul? Mungkin enggak yang namanya partai politik itu mereformasi penjaringan kader-kadernya dengan kerja-kerja kolaboratif bersama universitas? Karena menurut saya partai politik merupakan gerbang dari pemimpin negeri ini. Bahkan ya atau setidaknya juga perlu sokongan dari partai politik. Maka menurut saya itu root case-nya itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ada 2 pertanyaan, Mas Anies, saya persilahkan. Nanti tolong mengakhiri sambil kita kembali ke atas karena akan ada penyerahan sesuatu dari UII. Bu Latifah, udah berapa tahun ngajar Bu? 2019. Dulu dari UNY. Perhatikan deh, guru TK itu guru paling ekspresif. Betul ya, berarti ya? Betul. Coba, kalau ketemu guru TK itu tangannya gerak, matanya gerak, wajahnya gerak. Betul nggak? Makin tinggi pendidikannya, makin tidak ekspresif gurunya. Bener nggak tuh? Tapi kalau makin bawah tuh, makin penuh dengan gerakan, penuh. Coba perhatikan, saya selalu lihat, kalau lihat ketemu berbicara dari gaya bicara, ini guru TK ini, pasti guru TK ini. Kalau udah mulai agak serius, ini SMA ini. Apalagi fisika, matematika, itu lebih serius lagi. Tapi teman-teman guru TK itu guru ekspresif dan guru yang paling banyak diingat adalah guru TK. Rata-rata kita semua masih ingat guru TK kita. Dan Bu, dengan segala tantangannya, menurut saya ini yang justru paling besar harus direform. Kita harus mengubah pandangan. Jangan pernah anggap TK itu tidak penting. TK itu paling penting. Paling penting. Ini bukan kata Anies. Bukan. Yang mengatakan ini mendapatkan hadiah Nobel. Nggak main-main loh. Hadiah Nobel namanya James Heckman. Dia seorang ekonom dari Universitas Chicago dan dia berhasil membuktikan bahwa investasi pendidikan yang menghasilkan return tertinggi adalah investasi pendidikan usia dini. Sementara kita selalu berpandangan umumnya bahwa pendidikan itu yang di tengah atau yang di atas itu yang returnnya terbesar. Bukan. Paling besar returnnya adalah pendidikan dini, pra-SD. Pra-SD. Jadi kita harus mengubah. Nah sementara anggaran paling kecil diberikan adalah untuk pra-SD, TK. Gajinya paling kecil, perhatiannya paling sedikit. 97% TK di Indonesia adalah swasta. Pemerintah hanya punya 3%. Artinya apa? Pemerintah nggak menganggap ini penting. Padahal paling penting. Di mana itu sebetulnya? 1 TK, 2 orang tua.
parenting. Penting sekali. Dulu ketika saya bertugas di kementerian, Pak Rektor, kami bikin Direktorat Pendidikan Orang Tua. Supaya apa? Supaya orang tua dikasih bekal mendidik anak. Karena pendidik terpenting adalah orang tua dan pendidik paling tidak tersiapkan adalah orang tua. Nah, nggak ada yang menyiapkan. Kami buat itu. Tapi untuk membuat itu, waduh, bertarungnya panjang. Berdebat dengan berbagai kementerian, terutama Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan. Karena itu artinya pos anggaran yang besar. Karena direktorat levelnya, direktorat itu eselon 2. Nah, jadi barangnya berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan materi pendidikan pada orang tua. Karena pendidikan terpenting itu di sini. Pra-TK, pra-SD. Jadi Ibu Latifah yang Ibu kerjakan itu adalah fase pendidikan terpenting. Fase pendidikan yang dampaknya seumur hidup. Ada banyak buku yang bisa membuktikan ini, selain tadi Nobel. Cuman kalau Nobel itu, kenapa saya katakan Nobel itu penting? Kalau buku itu referensi saja. Tapi kalau sudah Nobel itu artinya diakui sebagai sebuah kebaruan di dalam ilmu. Dan ini terkait dengan itu tadi. Cuman direktorat itu Pak, sayang di reshuffle hilang juga direktoratnya Pak. Jadi sekarang udah nggak ada itu direktorat pendidikan orang tua. Mudah-mudahan nanti pemerintahan berikutnya bisa ada lagi pendidikan orang tua. Ya. Jadi Bu Latifah, soal beban administrasi bukan hanya guru TK Bu, sampai dosen juga kebebanan administrasi. Betul ya Pak Rektor? Terlalu banyak urusan administrasi itu. Sudah terlalu banyak. Pertanyaannya, memang dibaca? Memang dikerjakan? Itu menurut saya sudah harus ada reformasi serius soal beban administrasi ini. Kita senang sekali memberikan tugas pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Jadi ini reformasi Bu yang harus dikerjakan supaya beban administrasi sampai dosen. Nanti apalagi kalau sudah mau kampus juga merasakan, kalau sudah mau akreditasi, kalau sudah mau ada assessment, waduh itu segala macam kebutuhan administrasi itu luar biasa. Sudah saatnya kita fokus pada delivery, pada kualitas, bukan administrasi dan formalitas. Ya, makasih Bu. Aski. Seringkali lawan kita itu bukan teman-teman yang lain, tapi kroni. Ya. Udah pernah Mas? Ya, tapi jangan berhenti dan jangan mengalah. Kita semua harus sadar bahwa ini kondisi kita hari ini. Kita prihatin dengan kondisi ini. Karena itu kalau boleh saya usul ke depan, yang harus jadi fokus bagi bangsa kita adalah meritokrasi. Di kampus meritokrasi, di kelas meritokrasi. Saya beri contoh, pernah satu ketika Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri itu punya sekolah diplomat. Lupa saya namanya, sekolah diplomat itu di Kementerian Luar Negeri. Itu terjadi berkali-kali, anak pejabat tinggi dari Kemlu daftar tidak lolos. Nggak lolos masuk ke situ. Padahal bisa 2 bahasa, bahkan lebih. Dan bapaknya adalah pejabat tinggi di Kemlu. Tapi apa yang terjadi? Orang di Kemlu itu bangga. Bukan bangga karena atasannya nggak lolos, bukan. Bangga karena di tempat ini ada meritokrasi. Dan yang masuk ke dalam itu juga merasa, saya lulus beneran nih. Bukan karena koneksi. Itu harus dikembalikan. Bukan hanya di satu kementerian, tapi di seluruh kementerian yang ada di Republik ini. Jadi ada perasaan kita ini berdasarkan prestasi. Nah, kalau kita menemukan praktek-praktek seperti itu, laporkan saja. Minimal laporkan lewat sosial media. Karena praktek-praktek seperti ini kalau dibiarkan, dia akan melanggeng. Harus dilawan. Harus dilawan, jangan dibiarkan. Jangan biarkan koneksi mengalahkan prestasi. Karena itu merusak masa depan kita. Seluruh bangsa kita. Jadi Bung Aski, kalau Anda ketemu itu, ungkapkan, lawan. Dan yang kedua,
kader dengan kampus. Nah itu ide bagus tuh. Kalau partai-partai mau kerjasama sama kampus untuk membuat program-program bagi kader-kadernya. Terutama untuk membekali bagaimana tata kelola yang benar, yang baik. Supaya partai-partai kita juga bisa benar dan baik. Saya tanya nih di sini, siapa yang kepengen jadi aktivis partai? Wah ada. Ini problem teman-teman. Ini tantangan kita. Siapa yang nanti mau masuk politik? 1, 2, weh. Ayo ngacung lagi masuk politik. Oke, alhamdulillah banyak. Ini yang perempuan banyak masuk politik. Ya, kita ini kadang-kadang menganggap jangan masuk politik lah. Gitu. Repot. Kalau pandangannya begini, bila ada orang bermasalah masuk ke politik dibiarkan, tapi bila ada orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Nah ini kita ketukar. Gitu. Harusnya kalau ada orang baik masuk politik didukung. Nah mudah-mudahan yang di sini adalah orang-orang baik yang insya Allah nanti masuk politik. Tepuk tangan buat yang masuk politik nih. Oke teman-teman sekalian, tadi ada juga saya diingatkan ini ada teks soal pertanyaan yang kelewatan dari Anindita tadi itu tanya juga soal undang-undang yang baru keluar kemarin ya. Oh ya. UI udah menunjukkan sikap kan? Ya, jadi memang begini teman-teman sekalian. Sebuah undang-undang apabila sudah berjalan lebih dari 2 dekade, maka logis bila dilakukan revisi. Betul kan? Sudah berjalan selama 2 dekade. Bukan hal yang aneh. Termasuk undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi perlu dipastikan bahwa revisi itu benar-benar membawa perbaikan atau justru membuka ruang bagi tantangan baru. Justru menimbulkan problem baru. Ini pertanyaannya. Kita semua ingin agar TNI kita kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya. Apa tugas utamanya? Menjaga pertahanan, menjaga kesatuan negara. Nah, dalam sejarahnya TNI selalu berada di garis depan. Untuk apa? Membela kepentingan rakyat, membela kepentingan negara. Apalagi ini hari ini kita di Jogja. Di Jogja inilah pusat perjuangan gerilya yang laskar cikal bakal menjadi TKR, BKR, kemudian TNI. Itu cikal bakalnya di Jogja. Kalau teman-teman ke bawah ke kota ada perempatan Korem. Itu di perempatan Korem sebelah selatannya sedikit. Itu nanti ada sebuah tempat tulisannya dulu besar. Akhir rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nama-nama jalan di Kota Baru itu semuanya anak-anak usia SMA yang meninggal karena perjuangan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara. Nah, karena itu kita harus hati-hati ketika mengatur peran dan fungsi TNI agar tetap berada di koridor yang terbaik. Jangan sampai revisi ini justru membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru bisa mengurangi fokus utamanya. Karena fokus utamanya apa tadi? Pertahanan. Nah, jadi ada satu hal yang barangkali perlu jadi perhatian. Apa? Proses prosedur. Bagaimana proses revisi ini berlangsung begitu cepat. Tanpa cukup ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, untuk memahami, untuk mengkaji. Bahkan sampai dengan sekarang, setahu saya nih sampai hari ini,
itu kita masih belum bisa mengakses draft finalnya secara resmi. Dan sebelumnya tidak banyak forum-forum yang mendiskusikan arah perubahan ini. Teman-teman sekalian, kebijakan yang lahir dari dialog terbuka dan lahir dari dialog mendalam akan memiliki karakter kebijakan yang matang karena dia didialogkan terbuka. Nah, jika urusan sebesar ini diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin justru tidak berdampak baik bagi TNI sendiri, apalagi bagi negara. Karena itu, kalau boleh saya berpandangan, jika revisi ini memang bertujuan untuk memperkuat TNI, maka kita perlu memastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya. Sebutkan apa-apa saja rambu-rambu hukumnya. Bagaimana memastikan tidak ada ruang bagi perubahan yang bisa membawa dampak di luar niat awal. Dan apakah revisi ini menyelesaikan problem-problem yang hari ini sering dirasakan? Apa itu? Meritokrasi. Bagaimana promosi bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Seseorang diangkat menjadi jenderal, naik menjadi komandan, naik menjadi panglima, bukan karena koneksi, relasi, famili, tapi berdasarkan prestasi. Pertanyaan, itu adalah diakomodasi apa tidak di dalam revisi ini? Sementara itu yang dirasakan. Lalu tentang kesejahteraan bagi prajurit. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh nih saya jawab, TNI itu milik rakyat. Karena itu semua yang dibahas terkait dengan TNI, biarkan dibahas di warung kopi, biarkan dibahas di ruang diskusi, dibahas di ruang seminar, dibahas di ruang-ruang terbuka, bukan dibahas di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh rakyat. Karena kenapa? Tidak ada rakyat yang tidak suka pada TNI. Rakyat itu mencintai TNI. Dan rakyat menginginkan TNI yang profesional, yang berpihak kepada rakyat. Karena TNI itu milik rakyat. Biarlah dia dibicarakan oleh rakyat. Toh yang membicarakan itu rakyat Indonesia sendiri yang memiliki TNI. TNI itu milik kita semua. Dan rasa kepemilikan itu juga yang membuat kita ingin dibahas secara terbuka, milik kita. TNI adalah bagian dari rakyat dan rakyat tidak pernah membenci TNI. Kalau kita ingat pesan Bung Karno pernah mengatakan angkatan perang harus bisa menjaga netralitasnya dalam politik. Itu dikatakan. Dan Jenderal Sudirman selalu menegaskan pentingnya kepatuhan pada pemerintahan yang sah dan pentingnya menjaga profesionalitas sebagai garda pertahanan negara. Ini tuh prinsip yang dikatakan oleh bapak kita, orang tua yang memberikan pondasi kepemimpinan di TNI. Dan ini prinsip yang sudah diwariskan yang harus kita jaga. Jadi, kalau Indonesia sekarang ini sudah menempuh perjalanan panjang dalam menjaga kemudian demokrasi, maka revisi Undang-Undang TNI ini sebaiknya dipandang bukan sekedar semata-mata sebagai kebijakan hukum, tapi sebagai bagian dari ikhtiar panjang kita dalam membangun negara yang kuat, yang stabil, yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan tidak justru mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi. Jadi panggilannya adalah mari kita buka ruang diskusi yang lebih luas, lebih seksama, lebih partisipatif agar kebijakan terkait urusan revisi ini membawa kebaikan bagi bangsa, membawa kebaikan bagi negara, membawa kebaikan bagi TNI. Kita punya pengalaman undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup,
hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Kemudian omnibus contohnya. Kenapa? Diputuskan dulu baru terjadi perdebatan. Tidak, biarkan ini menjadi milik rakyat yang dibahas di mana-mana. Toh ini adalah milik kita semua. Itu pandangan saya terkait dengan revisi undang-undang, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih sudah bersama-sama di sini. Semangat ya. Singkat. Tidak ada pertanyaan yang jelek, adanya pertanyaan yang panjang. Cek. Pemerintahan seperti ini, kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Matur. Bantuan datang saat kebutuhan selesai. Namanya siapa Mas? Panggilan? Evan. Ya. Evan tuh tanya gini, bagaimana saya bisa menjaga integritas ya di tengah lingkungan peer pressure? Oh ya, teman-teman sekalian, mau diceritakan? Iya, banyak lah. Kita semua akan menghadapi. Tapi gini teman-teman, bagaimana menghadapi? Kita tidak pernah berada dalam situasi ideal sepanjang waktu, nggak pernah. Kadang-kadang kita ideal, kadang-kadang tidak ideal. Tidak ideal itu apa sih? Kita ketemu dengan dilema mengambil keputusan. Tidak ambil keputusan nih. Kalau lingkungan kita seperti ini. Nah, di situ menurut saya yang paling penting bersatu, sadari Anda punya nilai. Jadi Bung Evan, sadari Anda punya nilai. Nilai Anda apa? Pegang itu nilai itu. Apakah dalam perjalanan Anda selalu konsisten menjaga nilai itu? Belum tentu. Kadang-kadang Anda dipaksa oleh kondisi untuk kompromi. Tapi kalau orang yang punya nilai, itu seperti punya rute jalan. Ketika dia dipaksa untuk menyimpang, dia tahu kapan harus kembali. Dan bagaimana kembali, karena punya nilai. Tapi kalau tidak punya nilai, pas nyimpang terus. Kenapa? Karena tidak merasa ada penyimpangan. Karena itulah nilai itu penting. Nilainya apa? Nilai agama nomor 1 nih. Yang dikatakan benar dan salah, itu furkon-furkonnya jelas. Batas-batasnya jelas. Nah, ada situasi di mana mungkin Anda harus kompromi. Kita tidak selalu berada di dalam situasi, saya sering gunakan kuadran. Mungkin Anda pernah dengar. Kuadran. 4 kuadran. Vertikal, sumbu vertikal, itu nilai. Sumbu horizontal, itu manfaat. Nilai itu apa? Atasnya benar, bawah salah. Ini satu kuadran. Yang horizontal, baik dan tidak baik. Ini manfaat. Kita inginnya setiap keputusan kita itu benar dan baik. Dalam kenyataan hidup, kita nggak ketemu begitu terus. Kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang baik tapi tidak benar.
Kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang benar tapi tidak baik. Ketemu tuh kenyataan begitu. Yang jangan sampai adalah keputusan yang tidak benar dan tidak baik. Nah itu. Jadi saya sering analogikan yang sederhana sekali. Teman-teman apal jalanan di Jogja ya? Apal jalanan di Jogja? Tahu rumah sakit Bethesda? Tahu. Depannya jalannya satu arah atau dua arah? Satu arah. Satu arah ya jalannya ya? Satu arah terus sampai perempatan apa? Hah? Perempatan Gramedia. Kalau dulu namanya Korem. Itu perempatan Gramedia. Kalau ada sebuah kecelakaan,